Qala jamaah dan Allah yang iyyakum ajma'in. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa di antara hal yang dapat membantu bukan memastikan, sekedar membantu untuk bisa khusyuk adalah dengan memacam-macamkan bacaan sholat kita. Dan itu dicontohkan oleh Rasul. Bacaan doa iftitah beliau bermacam-macam, bacaan zikir-zikir beliau bermacam-macam. Wal musalli ya'ti bihada marratan wa bihada marratan wa hakadha. Karena Rasul praktek sholat beliau bacaannya bermacam-macam, nggak selalu pakai ini melulu. Doa iftitah Rasul nggak selalu pakai Allahumma ba'id baini, nggak selalu. Kadang pakai yang lain. Kalau kita selalu atau tidak selalu? Selalu. Jadi perlu kita ngapalin bacaan yang lain. Nah, bermacam-macamnya bacaan sholat Rasul diantara hikmahnya untuk lebih mengikat pikiran kita. Kalau kita baca misal Allah Akbar kabira itu melulu, begitu udah ngelotok kita baca nggak pakai kita pikirin lagi, udah. Ibarat kata kita agak ngantuk pun mulut tetap bisa baca karena udah ngelotok. Tapi kalau bacaan kita bermacam-macam, akan selalu kita pikirkan bacaan itu. Nah, itu dianjurkan siapapun kita ngerjain sholat, kadang pakai bacaan yang ini, kadang yang ini, di sholat ini pakai yang ini, sholat ini pakai yang ini. Dan itu enggak hanya untuk zikir dan doa. Wa fis suwarillati kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha, dalam hal surat-surat yang dibaca oleh Nabi, itu bisa kita ketahui, bisa kita dapatkan fi sholatil fajri, di sholat fajar alias sholat subuh. Najidu adadan kasiratan mubarakan, banyak kita temukan bagaimana Rasul di sholat ini baca surat ini, kadang surat ini, kadang surat ini. Mislu diantaranya tiwalal mufassal, yang paling sering dibaca Rasul ini di sholat subuh, surat yang masuk kategori tiwalul mufassal. Ini sebutan untuk surat-surat yang ayatnya pendek-pendek tapi totalnya cukup panjang. Kal-waqi'ati, seperti surah Al-Waqi'ah, surah Al-56, ayatnya pendek-pendek tapi lumayan panjang, satu halaman lebih. Wat-Tur, surah At-Tur, surah ke-52. Wa Qaf, surah Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Itu ayatnya pendek-pendek tapi totalnya cukup panjang, surah ke-50. Jadi surat yang ayatnya pendek-pendek tapi totalnya panjang diistilahkan tiwalul mufassal. Jadi Rasul di sholat subuh sering membaca surah tiwalul mufassal. Jadi ada tiga istilah untuk menyebut, untuk mengelompokkan surat-surat. Ada tiwalul mufassal, ada kisarul mufassal. Ini ayat pendek-pendek, ayat suratnya juga pendek. Ada juga wasatul mufassal, ayatnya pendek-pendek tapi totalnya sedang. Sedang itu yang kurang lebih ya 1 lembar lah, itu masuk kategori sedang.
Nah, ketiga kategori itu Rasul baca di sholat subuh, baik tiwalul mufassal, qisarul mufassal, atau wasatul mufassal. Ketiga-tiganya dibaca oleh Rasul di sholat subuh, tapi yang paling sering beliau baca tiwalul mufassal. Qisarul mufassal, idzas syamsu kuwirat, itu masuk kategori ayat pendek-pendek, suratnya pendek. Wa zalzalah, Rasul pun kadang sholat subuh pakai surah zilzalah. Bahkan wal muawwidatain, sholat subuh Rasul pun kadang baca al-falak an-nas. Kalau di Indonesia hafid-hafid Quran sholat subuh nggak mau al-falak an-nas sama sekali, berarti itu gengsinya berlebih. Rasul aja nggak gengsi kok sholat subuh al-falak an-nas, tapi jangan buat langganan. Itu melulu. Di kampung istri saya suratnya itu bisa dihitung, mau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, al-falak an-nas, al-falak an-nas, paling al-maun, al-kausar. Paling panjang-panjangnya paling ad-duha. Itu hampir semua imamnya, termasuk ajengannya pun begitu. Setelah itu wiridnya panjang. Saya nggak mau kalau suruh imam, paling khutbah aja di sana. Kadang melalui anaknya sekolahnya lumayan, di antaranya alumni Lipia Jakarta. Kadang saya tanya, itu kenapa sih Abah kok sholat subuh pendek melulu? Paling senyum anaknya. Kali kalau panjang takut lupa nanti ngerepotin jamaah. Ada salah satu imam Masjid Al-Mabrur yang sering lupa diingat oleh jamaah. Tuh Ustadz Anu tuh sering lupa kalau ngimamin. Jadi Rasul sholat subuh tuh kadang pakai tiwalul mufassal, surat yang cukup panjang, ayatnya pendek-pendek. Tapi kadang qisarul mufassal, surat pendek yang ayatnya pendek-pendek, al-maun, al-kausar, atau al-falak an-nas, itu pun kadang dibaca oleh Rasul. Jadi Rasul nggak selalu sholat subuh pasti surat yang panjang-panjang. Nah, di Indonesia ini banyak imam-imam yang pola bacanya salah. Salahnya karena membaca surat yang masuk kategori apa ya? Tiwalul. Istilah ayatnya panjang-panjang. Itu Rasul nggak baca di sholat wajib. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, segala macam Rasul hampir nggak pernah baca di sholat wajib. Yang Rasul baca ini tiwalul mufassal, wasatul mufassal, qisarul mufassal. Jadi kadang kalau ngaji fikih termasuk ini, istilah-istilah itu harus dihafal, diketahui, sehingga nggak perlu ngomong panjang-panjang. Rasul kadang tiwalul mufassal suratnya. Kalau diterjemahin, Rasul kadang membaca surat yang panjang, ayatnya pendek-pendek, nggak simpel. Cukup Rasul baca surat yang tiwalul mufassal, qisarul mufassal, wasatul mufassal. Jadi sholat subuh Rasul nggak ada surat yang beliau hindari. Termasuk surat yang pendek, Al-Falak An-Nas pun kadang beliau baca di sholat subuh. Namun yang paling sering sholat subuh beliau baca tiwalul mufassal, surat yang cukup panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Karena itu pula sholat subuh di Al-Quran disebut Quranul Fajri.
Quran di waktu subuh. Ada di surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata, tegakkanlah sholat lidulukish syamsi, semenjak matahari tergelincir, sholat duhur. Ila ghasaqil lail, sampai datang waktu malam, semenjak duhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Kebanyakan umat Islam ketika ditanya sholat subuh apa namanya, nama lainnya fajar, nama lainnya lagi nggak tahu. Qur'anul Fajr, sholat subuh. Inna Qur'anal Fajri, sesungguhnya sholat subuh itu kana mashhuda, disaksikan oleh malaikat yang tugas siang dan malam. Jadi waktu aplusan malaikat siang malam di waktu subuh. Jadi shift kerja malaikat 12 jam di waktu subuh berganti dan asar. Kenapa sholat subuh disebut Quran al-Fajri? Penjelasannya ada di tafsir Al-Bahrul Madid. Quran al-Fajri sholatus subhi. Kata Quranul Fajri maknanya adalah sholat subuh. Wa inna ma'abbara an sholatis subhi bi Quranil Fajri li'annal Qur'ana yuqra'u fiha aksara min ghairiha. Sholat subuh disebut dengan Quranul Fajri karena Al-Quran lebih banyak dibaca di sholat subuh dibanding sholat-sholat yang lainnya. Wali annaha tusalli bisurataini tawilataini, dan karena cuma di sholat subuh pula Rasul membaca 2 surat yang panjang, tiwalul mufassal, rakaat pertama panjang, kedua panjang. Jadi seringkan subuh surat yang paling panjang yang kita hafal. Tapi jangan ditinggal sama sekali surat yang pendek-pendek. Ini bagian dari memacam-macamkan bacaan Quran. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa warada annahu qara'ar rum. Ada juga warid informasi bahwa di sholat subuh itu Rasul membaca juga surah Ar-Rum, surah ke-30. Ini pun ayatnya tengah-tengah, nggak panjang-panjang. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Salat subuh kadang Rasul baca surah Ar-Rum utuh satu surah. Wa Yasin, ada juga hadis Rasul subuh baca surah Yasin utuh, enggak sepotong. Was-Saffat, kadang surah As-Saffat. Ini masih masuk kategori surat yang ayatnya pendek-pendek. Was-Saffati saffa waz-Zajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid, pendek-pendek. Wa kana yaqra'u fi fajril jum'ati, dan Rasul dalam hadis sahih beliau membaca di salat subuh hari Jumat bis-sajdah, surah As-Sajdah, wal insan, dan surah Al-Insan.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Dan selanjutnya itu salat subuh. Jadi salat subuh bacaan Rasul lengkap, surat yang tiwalul mufassal lebih sering beliau baca, bahkan kisarul mufassal pun beliau baca, wasatul mufassal beliau baca. Tapi yang lebih sering untuk salat subuh tiwalul mufassal. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa fi salatid duhri, lalu di salat duhur dalam hadis-hadis bisa diketahui warada annahu kana yaqra'u fi kullin min ar-rak'ataini qadda salasina ayatan. Di salat duhur bacaan Rasul itu ukurannya 30 ayat. 30 ayat yang ayatnya pendek-pendek. Rata-ratanya 30 ayat yang ayatnya pendek-pendek. Tapi enggak cuma selalu 30 ayat. Wa qara'a bit-tariq wal buruj wal laili idza yaghsha. Beliau salat duhur kadang baca surah At-Tariq, Al-Buruj, surah Al-Lail. Salat duhur. Wa fi salatil asri, di salat asar yaqra fi kulli rak'atin fi kullin min ar-rak'ataini qad khamsi asyarata ayatan. Bacaan surah Rasul di salat asar itu ukurannya separuhnya surah salat duhur. Separuhnya. Kalau duhur kurang lebih 30 ayat, asar 15 ayat. Wa fi salatil maghribi, di salat maghrib yaqra'u Rasul membaca bi qisaril mufassal, surat kategori qisaril mufassal, surat pendek ayatnya pendek-pendek. Katin, surah At-Tin. Tapi enggak selalu itu, kadang beliau baca surat Muhammad, Wat-Tur, Wal Mursalat, dan itu enggak sepotong, seutuhnya. Surah Muhammad utuh, At-Tur utuh, Al Mursalat utuh. Tapi lebih sering untuk sholat maghrib Rasul baca qisaril mufassal, lawan dari sholat subuh. Sholat subuh lebih sering tiwalul mufassal. Wa fil isya'i, lalu di salat isya kana yaqra'u min wasatil mufassal. Dia baca surat yang masuk kategori wasatil mufassal. Lebih seringnya idzas samaa'u saqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Apakah apa yang dipraktekkan Rasul itu pula yang harus kita praktekkan? Enggak. Salat subuh Rasul seling tiwalil mufassal, tapi beliau pernah perintahkan sahabat Mu'ad untuk cukup membaca Al-A'la, Al-Lail.
Dan itu beliau perintahkan kepada sahabat Mu'adz karena makmumnya sahabat Mu'adz ada orang yang harus buru-buru pergi. Jadi yang harus dijadikan ukuran kita mau baca surah yang mana, apa tiwalul mufassal atau wasatul mufassal atau qisarul mufassal, ukurannya jamaah kita. Kita lihat jamaah banyak orang mampir, musafir, berarti baca qisarul mufassal. Jangan masa bodo amat. Di sini udah ditradisiin sholat subuh pakai Al-Baqarah. Walaupun dia pendatang ikut tuan rumah, nggak boleh. Itu zalim. Nggak mencontoh Rasul. Rasul baca Al-Baqarah, Ali Imran dan lain sebagainya, itu beliau tempatkan di Qiyamul Lail. Wa fi Qiyamul Lail, dan di dalam Qiyamul Lail karena beliau Rasul yaqra'u bitiwaris suwar. Beliau membaca surat yang masuk kategori tiwalus suwar. Ini surat yang panjang, yang ayatnya panjang-panjang. Jadi surah itu ada tiwal, ada mufassal. Mufassal terbagi 3, tiwalul mufassal, wasatul mufassal, qisarul mufassal. Apa nggak dengar ada pengajian ya? Kok ketok-ketok? Jadi di sholat malam Rasul membaca surah kategori tiwalus suwar, surat yang panjang dan ayatnya panjang. Wa warada fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam qara'a mi'atain wa mi'atan wa khamsina. Beliau baca kadang 200 ayat, kadang 150 ayat. Tapi wakana ahyanan yuqassirul qiraah. Kadang beliau juga baca pendek. Jadi bisa diklasifikasi sholat lail Rasul surat yang ayatnya panjang-panjang. Bacanya sering panjang 200 ayat, 150 ayat, tapi kadang juga pendek. Tapi untuk sholat wajib Rasul paling sering membaca di sholat subuh tiwalul mufassal, surat yang terbilang panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Jadi gampang diingatnya untuk sholat wajib, surat-surat yang dibaca Rasul yang ayatnya pendek, meskipun suratnya panjang, ayatnya pendek-pendek. Banyak di sekeliling saya, rumah saya, imam-imam demen baca surah, ada Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, tapi kedengeran banget, salahnya itu banyak huruf akhir yang diseret sehingga jadi panjang. Contoh diseret, wattini wazzaitun, di mana salahnya? Wattini waz-ni-nya jadi panjang. Harusnya wattini wazzaitun, beda dengan wattini wazzaitun. Banyak kedengeran banget. Dari Al-Ikhlas Khober, kadang di tempat lain belum sholat, ya udah sholat, udah baca itu. Saya dengar kalau sedang ngudur nggak bisa ke masjid,
masih di kamar mandi untuk kedekaran. Jadi kalau kira-kira bacaannya nggak benar, nggak usahlah surat yang panjang-panjang, cukup qisaril mufassal, Al-Falaq, An-Nas, nggak usah gengsi. Ketika dalam hatinya, nanti dianggap gua nggak banyak hafalan, itu sudah tanda nggak ikhlas karena manusia, takut anggapan manusia. Jadi bacaan-bacaan sholat kita, baik Qur'annya atau dzikir-dzikirnya, harus bermacam-macam untuk membantu kekhusyuan. Berapapun umur kita ngapal itu nggak susah, insya Allah, asal punya kemauan. Walaupun mungkin yang ini hafalnya setelah berapa puluh hari baru hafal, yang ini cuma berapa hari langsung hafal, tapi cepat lupa lagi. Dan kita gunakan pikiran kita untuk mengingat-ingat bacaan, hafalan, insya Allah itu bisa membantu untuk mengikat sel-sel otak supaya tidak putus, tidak mati. Insya Allah jadi nggak pikun nanti. Wa adkaru ruku'ihi sallallahu alaihi wasallam mutanawwi'atun. Dikir-dikir ruku'nya Rasul, bacaan ruku'nya beliau juga bermacam-macam. Fabil idhofati ila subhana rabbil azim. Memang intinya dzikir ruku itu subhana rabbil azim. Intinya boleh subhana rabbil azim wa bihamdi. Intinya bertasbih, memahaagungkan Allah. Nah, di antara bacaan ruku Rasul, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Insya Allah ini kita semua hafal, tapi jarang kita praktekkan. Ini hadisnya sahih, Rasul ruku kadang bacanya itu subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Dalam hadis kalimatnya cuma itu, cuma prakteknya sering kita tambahi subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kita kembalikan, kita baca untuk rukuk kita, kadang subhana rabbil azim atau bihamdi, kadang subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Itu bacaan rukuk Rasul. Ada yang agak panjang, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa adami wa asabi lillahi rabbil alamin. Jadi paling enggak bisa ditambah subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Saya hampir selalu sholat wajib, sholat sunnah itu beda-beda bacaannya. Doa iftitahnya beda, bacaan rukuk sujudnya beda. Wa fir raf'i minar ruku', demikian juga bacaan i'tidal, bangun dari ruku. Yang dipraktekkan Rasul pun demikian, bermacam-macam. Bacaan awalnya sama, sami Allahu liman hamidah. Nggak ada bacaan lain tuh, bareng mengiringi bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Setelahnya itu yang bermacam-macam. Paling gampang Rabbana walakal ham, atau nggak pakai wa, Rabbana lakal ham. Praktekin tuh bahwa Rasul kadang pakai wa, kadang tidak. Kadang Allahumma rabbana walakal ham, Allahumma rabbana lakal ham. Itu udah berapa macam tuh? 4 macam udah. Rabbana lakal ham, Rabbana walakal ham, Allahumma lakal ham, Allahumma rabbana lakal ham, Allahumma rabbana walakal ham. 4 kali ruku, 4 kali i'tidal, baca keempat-empatnya. Bisa buat ngingat.
Kebiasaanku kalau rakaat pertama i'tidalnya Rabbana lakal ham, rakaat kedua Rabbana walakal ham, rakaat ketiga Allahumma Rabbana lakal ham, rakaat keempat Allahumma Rabbana walakal ham. Ketika tadi baru Allahumma Rabbana lakal ham, berarti baru ketiga. Nah, masih kurang satu. Jadi termasuk diantaranya memacam-macamkan bacaan itu untuk meminimalisir kelupaan kita terhadap jumlah rakaat. Mau yang panjang, itu yang sering kita praktekkan. Rabbana lakal hamdu mil us, yang pasnya itu mil as-samawati wa mil al-ardi, dorof. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, maf'ul mutlaq. Mil as-samawati sepenuh langit, wa mil al-ardi sepenuh bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Kadang bacaan yang lainnya lagi, Rabbana lakal hamd ahlus sana'i wal majdi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu pun bacaan i'tidalnya Rasul. Wa fis sujudi bil idhafati subhana rabbiyal a'la. Untuk sujud bacaan umumnya intinya subhana rabbiyal a'la. Sama dengan ruku, boleh ditambahi wa bihamdih, boleh juga tidak. Bacaan lainnya sama dengan tadi di ruku, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Jadi bacaan ini boleh untuk ruku dan untuk sujud sekaligus. Bacaan yang lainnya lagi, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Ini malah otomatis mengandung doa di situ. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Bacaan lain lagi seperti bacaan sujud tilawah, sujud syukur, sujud tilawah atau sujud syukur. Subhanakallahumma, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu, ditambahi bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sekedar contoh macam-macamnya bacaan Rasul. Enggak cuma itu, masih banyak yang lain. Duduk di antara dua sujud pun bacaan Rasul enggak cuma satu macam. Apa yang selama ini kita praktekkan enggak salah. Rabbighfirli, 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 diulang-ulang. Atau Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini, dan lain sebagainya. Memang semua bacaan-bacaan ini sunnah, tapi jangan remehkan sunnah dalam melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Jangan mentang-mentang sholat sunnah, banyak bacaan-bacaan sunnahnya kita tinggalkan. Enggak. Semua yang disunahkan di sholat wajib, disunahkan pula hal itu di sholat sunnah. Di tasyahud pun bacaan Rasul bermacam-macam. Susunannya seolah bolak-balik. At-tahiyyatu lillah wassalawatut thayyibat, assalamu alayka. Itu yang jarang kita pakai. Yang kita pakai yang langsung at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kalau yang tadi at-tahiyyatu lillah, al-mubarakatus shalawatut thayyibat. Ada lagi at-tahiyyatut thayyibatus shalawatu lillah.
fayatil musalli marratan bihada wa marratan bihada. Jadi sebaiknya siapapun kita sholat, bacaan-bacaan yang dicontohkan Rasul apalin, praktekkan di sholat ini, sholat ini, sholat ini dengan bacaan-bacaan yang berbeda-beda. Demikian juga sholawat di dalam sholat, itu yang diajarkan Rasul nggak cuma satu macam, bermacam-macam. Kalau ada ulama yang berpandangan bacaan yang diajarkan Rasul itu mutlak, nggak boleh diganti-ganti, harus seperti itu kesimpulan yang terlalu dangkal. Boleh jadi sahabat Nabi karena ngerti bermacam-macamnya bacaan Rasul, itu menunjukkan bahwa di situ tuh boleh kalau kita bisa nyusun bacaan yang indah dengan kandungan makna yang sama. Sahabat Sa'ad mencontohkan itu, doa iftitah beliau nyusun sendiri. Ketika Rasul tahu, nggak ditolak oleh Rasul, justru Rasul beritahukan keistimewaan bacaannya itu. Jamaah dan Allah ya kemajmu'in. Jadi memacam-macamkan bacaan sholat itu bisa membantu kekhusyuan kita. Yang paling utama semangat dalam diri kita untuk khusyuk, itu yang paling utama. Hal berikutnya yang juga bisa membantu kekhusyuan, ayyatiya bisujudit tilawati idza marra bi mawdi'ihi. Ketika mendatangi, menemukan atau membaca ayat sajadah, laksanakan sujud tilawah. Itu bisa membantu. Ini saking jarangnya sujud tilawah dipraktekkan di negara kita, saking jarangnya, ketika tiba-tiba dipraktekkan, jamaah akan bingung. Jamaah haji Indonesia ketika di sana mendawati sujud tilawah, sujud sajadah, banyak yang bingung. Sehingga ada di satu pengajian yang nanya, Pak Ustadz, dulu waktu saya haji itu sholat apa ya? Habis baca surah kok langsung sujud. Itu saking nggak ngertinya. Apa ada Pak Ustadz sholat subuh yang 3 rakaat? Maksudnya itu di sana waktu haji, habis surah langsung sujud, nanti berdiri, ada 2 rakaat. Itu saking nggak ngertinya. Yakin nggak cuma Indonesia, Muslim di negara lain pun mungkin akan mendapati hal yang sama. Nah itu perlu imam-imam rawatib di masjid mushola untuk sesekali atau seringkali sujud, baca ayat sajadah sujud, biar jamaahnya ngerti, sehingga kalau suatu saat Allah takdirkan haji di sana mendapati udah ngerti ini sujud sajadah. Jadi melaksanakan sujud tilawah, sujud sajadah ketika membaca ayatnya. Min adabit tilawati as-sujudu indal mururi bisajdati. Itu bagian dari adab membaca Quran, ketika melewati membaca ayat sajadah sujud. Itu bagian dari adab membaca Quran. Di luar sholat aja kita baca ayat sajadah, sunnah sujud. Lebih-lebih kita sedang sholat, yang di dalam ibadah sholat, dalam amalan sholat ada sujud. Waqad wasafallahu fi kitabihil karim an-nabiyyina was-salihina bi annahum ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani qarru sujadan wa bukiya.
Allah mensifati hamba-hamba pilihannya, para nabi, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Sifat mereka, ciri-ciri mereka, idza tutla alaihim ayatur rahman, jika dibacakan di depan mereka, didengar oleh mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, kharru sujada, mereka akan menyungkurkan diri untuk sujud. Ini dibacakan ayat Quran baik di dalam sholat atau di luar sholat. Yang baca nggak ngerti, nggak sujud, kita yang dengar ayat sajadah, kita langsung sujud, boleh. Walaupun yang baca nggak sujud, yang dengar sujud boleh. Dan nggak boleh kalau sholat berjamaah, imam yang baca nggak sujud, makmumnya sujud sendiri, batal sholatnya. Tapi di luar sholat, yang baca labas terus, kita yang dengerin sujud boleh. Bahkan Rasul pernah, tadinya beliau nggak mau sujud membaca ayat sajadah, tapi beliau melihat kok ini beliau baca ayat ini dalam khutbah. Ketika beliau mau sampai di ayat sajadah, beliau lihat jamaahnya udah siap-siap mau sujud. Akhirnya beliau yang semula niat nggak sujud jadi sujud. Sujud dan hayati makna sujud itu, bahkan para orang-orang soleh, para nabi sujud dan menangis mereka. Sujud dan menangis. Kenapa sujud dan menangis? Karena menyadari Allah perintahkan sujud, tapi kita belum bisa melaksanakan sujud sebenar-benar sujud. Mereka yang masih ada kesombongan dalam dirinya, tanda dia belum seutuhnya mensujudkan diri. Sujud itu perlambang dari orang yang sangat rendah diri. Enggak cuma rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Nah itu kalau sampai kita sujud, seseorang sujud tapi posisi jidat kok masih lebih tinggi dari pantat, itu enggak sah sujudnya. Misal sujud di atas lekar begini, sehingga jidat masih lebih tinggi dari bokong, dari pantat, itu enggak sah. Jadi di surat tadi, surah Maryam ayat 58, wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa rukiyah, itu sifat para nabi, orang-orang soleh. Jika mereka mendengar ayat-ayat Allah dibaca, ayat sajadah, mereka akan langsung menyungkurkan diri, sujud, dan mereka menangis. Dalam tafsir jalan lain, kalimat itu dimaknai fakunu mislahum, jadilah kalian seperti mereka, seperti para nabi, orang-orang soleh yang ketika mendengar ayat Allah, ayat sajadah dibaca, sujud, menangis. Diperintahkan untuk sujud dan menangis. Ayat itu memang bukan kalimat berita, kalimat khobar. Bukan kalimat perintah, tapi khobar, berita. Nabi-nabi, orang-orang soleh, jika dibacakan ayat Allah, mereka sujud, mereka menangis. Khobar bimaknal amr, dengan makna perintah, sujudlah, menangislah seperti mereka. Itu di tafsir jalan lain, fakunu mislahum, jadilah kalian seperti mereka, para nabi dan orang-orang soleh. Ada hadis yang memerintahkan kita menangis ketika membaca ayat atau mendengar ayat dibaca. Kalau nggak bisa nangis, tangis-tangisin. Hadisnya an Abdurrahman ibn Sa'id, dari Abdurrahman bin Sa'id. Qala, beliau berkata, qadima alaina Sa'd bin Abi Waqqas.
Waktu itu datang kepada kami seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar. Pada saat itu waqad kuffa basaruhu, sahabat Sa'ad ini sudah matanya sudah Allah ambil nikmat matanya. Fasallamtu alaih, kata Abdurrahman, aku ucapkan salam kepada beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, sang sahabat Nabi nanya, man anta, kamu siapa? Fa'akhbartuhu, aku beritahukan bahwa aku Abdurrahman bin Sa'ib. Faqala, begitu tahu, Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, marhaban bibni akhi, selamat datang keponakanku. Jadi Abdurrahman bin Sa'ib ini anak dari saudaranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, keponakan berarti. Sang sahabat berkata lagi, balagoni annaka hasanus sauti bil Quran. Aku dengar informasi katanya kamu tuh suaramu enak banget baca Quran. Sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nah berkaitan dengan anugerah Allah untukmu itu suara enak baca Quran, dengerin nih. Dulu aku mendengar Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'ana nazala bihusnin. Sesungguhnya Quran ini diturunkan oleh Allah dengan membawa kesedihan. Sering ayat Quran diturunkan menjadikan Rasul sedih karena ayat itu, para sahabat Nabi sedih karena ayat itu. Karena itu, faida qara'tumuhu, jika kamu membaca ayat-ayat yang menyedihkan, ayat-ayat yang harus menjadikan kamu sedih, fabku, nangislah. Fa'illam tabku, kalau kamu nggak bisa nangis, fatabakau, berusahalah untuk nangis. Watagannubi, tetap indahkan bacaan Qur'anmu. Faman lam yataganna bihi falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengindahkan bacaan Qur'annya, tidak termasuk umatku yang sempurna. Enggak belajar sehingga baca Al-Qur'annya amburadul, enggak termasuk umatku yang sempurna. Indah yang dimaksud bukan dengan suara indah. Kalau suara indah itu relatif, itu anugerah Allah. Suara yang tidak indah tidak bisa diakal-akali supaya jadi indah. Nah itu indah yang dimaksud, baca sesuai tajwid, makharijul hurufnya benar, syiddahnya benar. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab.